Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Yudi dari YNC Journey. Kebetulan gue salah satu pendiri dari Yamaha NX Club Indonesia atau disingkatnya YNCI. Gue di sini pengen sedikit berbagi cerita bagaimana gue totalitas di dalam mengembangkan YNCI sampai di usianya yang udah 7 tahun ini. YNCI sudah sedemikian dinamisnya, celah bahasanya dinamis. Enduromatically nyaman. Jadi gue berbagi aja pengalaman bahwa ketika awal gue terjun ke dunia motor itu gue berawal dari hobi. Ternyata dari hobi itu kita bisa lebih ke arah yang lebih serius lagi dalam membangun satu organisasi klub motor. Jadi menurut gue ada dua yang kita harus komitmen dalam berhobi bermotor ini. Pertama adalah lu mau serius atau lu mau cuma sekedar kumpul-kumpul aja. Makanya pada saat gue bikin YNC itu gue serius, jadi gue totally konsen dalam membangun organisasi klub motor gue. YNCI berdiri tahun 2015. Pada saat itu kebetulan gue sendiri yang mengkonsep logo sama konsep awal ADART dari klub motor gue ini. Gue belajar dari pengalaman gue ketika gue dulu ikut klub motor ya. Ada klub Suzuki Thunder, ada Honda PCX, yang dimana gue juga termasuk salah satu pendirinya. Di situ gue banyak belajar bagaimana cara kita berattitude, bertemu banyak orang, memahami karakter orang-orang, sehingga kita paham bahwa keinginan teman-teman rekan-rekan di motor tuh seperti apa sih. Alhamdulillahnya YNCI saat ini berjalan semakin berkembang gitu. Banyak dinamika dalam berorganisasi, itu biasa ya menurut gue. Tapi buat gue saat gue dipercaya menjadi leader atau pemimpin di organisasi itu, kita harusnya paham atau kita harusnya tahu bahwa ada hal-hal atau resiko yang harus kita sikapi. Contoh, kita harus siap punya musuh dan kita juga harus siap punya teman banyak gitu. Harus banyak melayani orang. Jadi pada saat awal YNCI berdiri itu gue mengandalkan sosial media. Jadi konsep awal gue dalam berorganisasi klub motor itu adalah waktu gue promosinya di sosial media, karena buat gue peran penting di sosial media itu adalah salah satu hal utama dalam kita berpromosi untuk mempromosikan klub motor kita. Makanya bisa dibilang 90% anggota YNCI saat itu dari sosial media. Makanya alhamdulillah sampai sekarang juga pun sosial media kita mungkin bisa dibilang yang paling terbesar ya di Yamaha dan sudah centang biru gitu. Makanya banyak dari pihak-pihak terkait yang pengen mengadakan kerjasama. Inilah salah satu benefit kita dalam berorganisasi. Tahapan awal gue mengembangkan organisasi ini adalah bentuk sosialisasi gue posting terus, gue konsisten di sosial media. Waktu itu gue cari anggota, open rekrutmen segala macam, sehingga banyak teman-teman yang waktu itu dari daerah. Tahun 2015 kebetulan klub NMAX itu belum banyak dan gue kumpulin dulu di sosial media, di WhatsApp segala macam. Pada saat itu terkumpullah sekitar 20 daerah ya, 20 daerah atau 20 cabang awal untuk kita komitmen
mendirikan tahap awal YCI gitu. Jadi waktu rakernas pertama itu ada sekitar 20-an wilayah dari berbagai daerah datang kita komitmen, dan disitulah gue awal-awalnya gue menjadi sekretaris jenderal. Gue bukan ketum dulu awalnya, jadi waktu awal gue menjadi sekjen. Sering berjalan waktu, setahun berdiri YCI, ketum YCI pertama Om Erwin ngundurin diri karena keterbatasan waktu. Akhirnya gue dipilih secara aklamasi pada Munas pertama YCI di Jakarta. Nah, terus YCI makin berkembang dengan pesatnya penjualan Yamaha NMAX. Nah, itu menentukan juga tuh. Jadi profil dari motor kita, penjualannya bagus, pasti otomatis banyak juga member-member yang akan join ke klub kita. Seperti itu. Dulu mungkin zamannya Mio, ada Fiction, ada Air King yang masih melegenda ya, klub Air King. Gue mencontoh dari teman-teman yang udah jalan lah saat itu. Nah, di sini gue mulai membuat satu konsep bahwa di usia 5 tahun itu ini dinamis, organisasi berjalan, ada pasang surut, mulailah kita belajar bagaimana memahami konflik, bagaimana kita paham dengan aturan-aturan. Sebenarnya inti dari organisasi klub motor itu, kalau klub motor ya, kalau komunitas gue nggak tahu ada perbedaan antara komunitas dan klub motor. Setahu gue klub motor itu ada namanya ADRT, anggaran dasar anggaran rumah tangga, di mana ADRT itu menjadi salah satu dasar hukum kita berorganisasi klub motor. Intinya itu aja. Jadi kita sebagai pemimpin itu harus bisa mensikapi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu. Nah, kita berjalan sesuai koridor itu aja. Walaupun seiring berjalannya waktu, setiap munas ADRT itu kita rubah sesuai dengan perkembangan organisasi. Misalkan dari registrasi anggota, penerimaan anggota, cara mengeluarkan anggota yang bermasalah seperti apa, ya itu makin berkembang lah. Jadi dan makin banyak juga musuh-musuh gue gitu. Ya artinya bukan musuh ya, mereka berbeda pendapat, tapi menurut gue ya gue sih sebenarnya biasa aja, cuma mereka yang kadang-kadang mensikapinya terlalu berlebihan. Ya, itu menurut gue resiko yang harus gue terima sebagai leader. Nah, makanya dari awal gue belajar banyak tentang berorganisasi klub motor ini, dimana gue tuh baperan awalnya, gue suka posting yang nggak jelas, tapi lama-lama gue bisa wise maksudnya bisa lebih tenang mensikapi yang kayak gitu. Nah akhirnya di usia yang sudah 7 tahun ini, alhamdulillah YCI bisa punya sekretariat nasional, hasil dari kepercayaan sponsorship. Salah satu sponsorship kita yaitu Pertamina Enduro. Bagaimana menggolskan hal itu? Itu sebenarnya jangka panjang ya. Jadi gue sudah lama banget menjalin hubungan dengan pihak Pertamina Enduro, sehingga mereka trust atau percaya kepada YCI untuk mensupport kegiatan YCI. Nah dalam perjalanan kita terhadap sponsor pun kita harusnya bisa mensikapi dengan hal-hal yang baik. Contohnya ketika dia ada acara, mereka ada acara, kita support tuh dengan mendatangkan massa tanpa kita harus meminta apapun. Jadi kita buktikan dulu bagaimana YCI itu bisa berbuat ya, untuk berkontribusi untuk sponsor gitu kan. Pada akhirnya mereka merangkul kita. Ya, inilah sebuah hasil perjalanan panjang kita dalam berorganisasi, dan gue saat ini merasa bangga banget karena YCI itu bagian dari kehidupan gue saat ini. Walaupun di Munas 4 ini 4 atau 5 ya, gue nggak tahu, kemungkinan besar gue akan turun karena sudah 7 tahun gue memimpin organisasi ini, dan sudah memang waktunya regenerasi. Karena biar bagaimanapun pemimpin yang baik itu lu akan bisa menciptakan regenerasi yang baik dalam organisasinya, dan nggak baik juga gue harus terus bertahan di sini sebagai pemimpin.
biarkan rekan-rekan yang punya potensi lain yang lebih bisa mengembangkan YCI. Tapi pesan gue buat semua teman-teman yang ingin memimpin organisasi klub motor, yang terpenting adalah kita mencintai dulu organisasi klub motor ini. Bagaimana kita mencintai organisasi klub ini sehingga kita bisa totalitas di dalamnya tanpa mengabaikan dasar-dasar kita dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti mengabaikan pekerjaan dan keluarga. Makanya alhamdulillah keluarga gue support, bini gue support, anak-anak gue juga gak rewel. Tapi memang sudah saatnya gue pensiun, bukan pensiun tapi gue ada di belakang layar, tapi gue tetap aware, tetap care dengan perkembangan organisasi yang gue cintai ini. Semoga YCI bisa tetap gaspol, tetap terus berkarya dan lebih baik lagi di era pemimpin yang baru ini. Nah, perkembangan yang menjadi dasar organisasi itu berkembang itu sebenarnya gampang aja bro. Yang terpenting adalah kita kreativitas itu jangan sampai kita kendor. Apapun gue terbiasa dengan hal-hal yang selalu gue realisasiin. Jadi misalkan kita mau buat apa, kita bikin dulu aja desainnya, konsepnya, segala macam. Mau itu terrealisasi atau enggak, kita bismillah aja. Alhamdulillah dalam skala besar ya, skala nasional, saat gue memimpin itu kegiatan-kegiatan nasional itu tetap berjalan, kecuali pada saat pandemi kemarin aja gitu. Jadi gue bikin jambore, gathering nasional, bikin upacara bendera, itu alhamdulillah berjalan. Jadi gue berharap kreativitas itu tidak akan surut gitu. Pada saat Ramadan kita bikin takjil serentak seluruh Indonesia, dan akhirnya organisasi ini bisa bermanfaat buat kita semua, termasuk diri gue pribadi. Karena memang tujuan awal gue mendirikan organisasi ini pertama adalah gue ibadah gitu. Jadi istilahnya ya jujur aja, gue sholat mungkin masih belentang-belentong, tapi kita nggak tahu kan kebaikan itu bisa datang dari mana aja gitu. Selagi YCI ada, selagi YCI berdiri dan dia berbuat kebaikan, insya Allah itu akan dicatat gitu, ya. Ya mungkin gue pernah dengar tuh dari Ustadz kayak gitu. Makanya gue nggak peduli anggapan orang ke gue seperti apa di sini. Entah gue cari duit lah, cari keuntungan, itu menurut gue bonus lah bro. Orang totalitas di sini pasti ada capeknya, pasti ada jenuhnya, dan mereka butuh sesuatu pasti. Kalaupun gue dapat uang ya, gue nggak akan pernah ganggu hak dari organisasi. Selalu gue prioritaskan. Yang terpenting adalah itu, hak organisasi tetap kita prioritaskan. Hak kita kerja itu namanya bonus. Jadi kita jangan munafik dalam berorganisasi lah menurut gue gitu. Karena jujur aja YCI dari awal berdiri di nasional itu, di pengurus pusat tidak pernah ada setoran uang kas. Kita hanya mengandalkan dari penjualan merchandise ya. Jadi menurut gue, kenapa gue selalu berpikir seperti itu, karena nilai pertanggungjawabannya sangat berat ya. Kita bicara uang banyak, lebih baik gue cari sendiri, gue berkarya, gue jualan produk laku, jual, itu buat operasional kita di pusat. Itulah yang gue jalanin sampai saat ini. Dan kenapa organisasi ini alhamdulillah bisa berkembang secara dinamis, walaupun tetap akan ada masalah. Dimanapun kita mengumpulkan banyak orang, kita berorganisasi, pasti akan ada masalah. Tapi alhamdulillah kita bisa mensikapi itu sekarang dengan cara-cara kita yang lebih elegan ya. Jadi gue rasa pengalaman ini kita dalam berorganisasi klub motor itu ya didasari memang awalnya dari hobi ya. Hobi kita pasti keluar duit banyak ya, duit pribadi, waktu, tenaga, pikiran. Jadi kita mau ngapain lagi gitu. Makanya selagi kita mampu berkarya dan berbuat kebaikan di sini ya, gua harap ya, itu fine aja dan nggak akan ada
masalah pro dan kontra itu buat gue hal biasa. Tapi alhamdulillahnya terbukti saat ini YCI menjadi salah satu organisasi klub motor yang memang berkembang dengan baik, dikelola dengan baik oleh orang-orang yang beretitude yang baik. Gue sangat bersyukur sekali dan gue menganggap mereka semua bagian dari keluarga gue, bagian dari perjalanan hidup gue, yang gue rasa mereka itu masing-masing mempunyai peran penting dalam mengembangkan organisasi klub motor gue ini. Jadi demikianlah perjalanan dari organisasi klub motor gue. Semoga sharing-sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kita bisa tetap semangat dalam berhobi, berkomunitas, berkendara. Jangan lupa utamakan keselamatan daripada kecepatan, karena biar bagaimanapun hal-hal yang baik itu patut kita tiru, yang jelek kita buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol brother.